ataupun simetris. Kalau kita lihat di sini, maka arus yang pertama adalah bifasik simetris, kemudian arus yang kedua adalah bifasik simetris. Yang ketiga pun juga sama dan sifatnya anual. Jadi kalau kita lihat di ini ya, jadi ada hal yang sama dan dari fase. Oke, kita masuk ada beberapa arus yang sudah di sifatnya itu tidak single current. Kalau arus-arus tersebut, arus-arus ini dia hanya mengandalkan fase dalam satu frekuensi saja. Ini tiga frekuensi, ini empat frekuensi, tapi ada arus yang sifatnya sudah lebih besar yang disebut sebagai um, arus-arus interferensial. Yang tadi disebutkan sama Nizar itu ya maksud intermittent. Intermittent adalah suatu teknik arus yang sifatnya itu bisa kita modifikasi. Ya, seperti ini intermittent ya. Jadi kadang ada naik, kadang turun dibandingkan dengan continuous current. Continuous current adalah seperti arus DC, jadi dia langsung satu. Kalau kita lihat di sini ada satu, ada dua, ada tiga. Dan ini disebut sebagai premodular current yang berasal dari arus AC yang menghasilkan frekuensi tinggi. Kenapa dia bisa menghasilkan frekuensi tinggi? Karena dia berasal dari dua penggabungan arus. Jadi arus yang pertama sebesar 5 Hz, yang satu 5100, jika kita dikawinkan akan menghasilkan sebuah arus baru. Dan efek dari arus ini, amplitude dari atas ke bawah, inilah yang disebut sebagai interferential current. Ataupun dalam beberapa hal, beberapa poin disebut sebagai Roche protocol. Nah, beberapa arus sekarang di alat-alat yang terbaru, dia sudah modifikasi. Jadi frekuensinya sudah besar. Dan kalau frekuensi besar itu akan sangat sedikit uh, kita mendapati kekurangan dalam 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 arus tersebut karena di arus frekuensi besar tinggal kita mainkan dari segi amplitude-nya. Ini disebut sebagai interferential current dan ini ada arus yang jadi kan ada juga tuh yang disebutin alat yang menggunakan untuk uh, arus tertentu ya. Jadi di sini teman-teman mungkin belajar ada satu pemasangan elektroda itu dia menggunakan satu titik berada di distal, satu titik yang berada di proximal tapi dipasang secara diagonal ya kan. Pernah kan masalah seperti itu? Nah, teman-teman kenapa bisa seperti itu? Diharapkan dari keempat elektroda itu dipasang yang saling silakan akan menghasilkan satu efek terpetik frekuensi disebut sebagai interferensial. Jadi interferensial itu tidak bisa dihasilkan hanya uh, dengan menggunakan dua elektroda. Dia harus menggunakan empat elektroda sehingga menghasilkan suatu yang baru. Harus harapannya titik di sini adalah titik temu dari keempat arus tersebut. Cuman dalam beberapa kali kesempatan itu saking kreatifnya entah siapa mahasiswa atau segala macam memasang arusnya empatnya itu pada titik yang mungkin kayaknya tidak titiknya itu terlalu imajiner. Jadi ada dua elektroda dipasang di sisi proksima, di sisi lumbal, kemudian dipasang dua sisi elektroda lagi di bagian ankle. Teman-teman bisa membayangkan titik tengahnya berada di mana? Tidak tahu kan itu justru bukan berada di pada tungkai bawah, justru berada titik tengahnya berada di antara kedua lutut tengah. Itu sebenarnya tidak ada efek apa-apa yang akan dihasilkan, hanya efek tersengat listrik yang sifatnya terpetik, tapi efek manifestasi dari hasilnya tidak akan bisa ini, tidak akan memodulasi dari nyeri yang diharapkan, hanya sifatnya perifer saja dan itu tadi ya bisa dipahami dan memang harus perlu berhati-hati. Oke, nah sekarang kita lihat beberapa parameter yang kita gunakan dari arus listrik. Ada beberapa istilah yang digunakan dan mohon nanti ini dipahami secara betul. Tidak usah dibikin pusing ketika bertemu dengan alat-alat tertentu. Oke, suara saya dengar ya? Dengar toh? Aman. Sorry, kedengaran nggak? Nah, ini cuma sedikit. Dengaran, Pak. Kedengaran, Cek, Pak. cek, cek, Kedengaran, Pak. cek. Baik. Ada berapa parameter? Nah, ada namanya sebagai fase. Ada yang disebut sebagai fase duration, ada yang disebut sebagai pulse, dan ada yang disebut sebagai pulse duration. Pulse dan fase sama, jadi tidak ada perbedaan. Cuman fase digunakan untuk gelombang-gelombang yang
sifatnya monopasif. Sedangkan pulse duration digunakan untuk gelombang-gelombang yang sifatnya bipasif. Jadi kalau misalnya nanti nih, teman-teman mungkin pernah belajar ini nggak sih? Kayak ada satu alat yang kita punya itu alatnya lama banget, NRAP. NRAP. Jadi udah lumayan tua itu. Dan dia hanya seperti besar. Jadi dia besar panjang melintang, horizontal panjang besar besar banget. Dan dia arusnya tuh yang kita putar kayak tuning radio gitu di mobil gitu. Ada ya, ada nggak pernah pakai alat itu? Ada di lab satu. Dan itu alat tersebut memiliki arus-arusnya rata-rata arus BC, arus-arus yang sifatnya eh, monopasik di situ. Dan arusnya lumayan keras. Nah, itu yang settingannya adalah settingan fase duration, bukan pulse duration. Sedangkan pulse itu dihitung dari dua kali arus masuk dari baik sifatnya apa namanya uh, positif dan negatif, sehingga memang pulse duration digunakan untuk arus-arus yang sifatnya AC. Nah, frekuensi yang teman-teman harus ketahui itu memang jangan sampai terbalik. Frekuensi adalah jumlah gelombang dalam satu atau disebut dengan satuan hertz. Saya ngomong frekuensi adalah berapa kali gelombang tersebut masuk dalam satu detik atau 1000 milisecond. Jadi yang dilihat adalah satu hertz. Nama lain dari frekuensi adalah frame per second, fps. Jadi ini nama lain dari frekuensi. Besok ketemu alat, mau dilihat satuannya saja. Kalau memang satuannya itu hertz, berarti itu memang frekuensi. Seringkali kalau misalnya saya nguji mahasiswa itu mereka sering terbalik antara frekuensi dan apa ya? Frekuensi dan ini dan apa namanya? eh, intensitas. Intensitas itu satunya miliampere. Berapa sih listrik yang diperlukan? Sedangkan frekuensi itu berapa jumlah gelombang yang dihasilkan dalam satu detik. Pertanyaan saya nih ke kawan-kawan semua, mungkin bisa dianalisis. Kira-kira apa perbedaan frekuensi 5 dengan 50? Kalau dihitung dari analisis eh, definisinya, kira-kira. Apa perbedaan frekuensi 5 dengan 50? Kira-kira anda bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya berarti kalau misalnya frekuensinya 5 dalam satu detik itu tuh ada 5 gelombang, di mana berarti dia itu cenderung gelombangnya lebih panjang. Nah, kalau yang 50 itu tuh berarti kan ada 50 gelombang, 50 frekuensi itu berarti ada 50 gelombang. Berarti gelombangnya itu lebih pendek, kemungkinan arusnya dia lebih cepat, Pak. Kalau yang Oke, 5 lebih lambat, karena sepertinya gelombangnya lebih panjang setiap satu gelombang. oke, baik. Kalau masalah panjang, terima kasih Pak. Kalau masalah panjang dan pendek dari sebuah gelombang itu kurang lebih mungkin maksudnya adalah fasenya ya. Kalau panjang gelombang kan tetap tetap terhitung dalam satu detik ya. Jadi satuan utama itu kan ini ya, satu utama itu kan second. Kalian mungkin bisa membayangkan kalau lagi duduk di ini ya, duduk di sky view atau duduk di cafe yang ada rooftopnya, lalu menghadap ke jalan. Teman-teman perbandingkan antara jalan tersebut ketika dilalui oleh 50 mobil dengan dilalui dengan 5 mobil, terlihat penuh yang 50 mobil. Pasti kan dia akan memenuhi itu. Kemudian bandingkan dengan 5 mobil. Lalu apa bedanya, Pak? Yang kita harapkan adalah efek dari gelombang tersebut masuk ke dalam tubuh. Kalau dengan 50 mobil atau 50 gelombang masuk dalam satu detik atau 1000 milisecond, maka 5 gelombang, 50 gelombang tadi akan memenuhi ruangan selama selama 1000 detiknya. Apa yang dihasilkan tersebut? Maka efeknya adalah jumlah tekanan yang diberikan atau efek yang diberikan pada itu sebanyak 50 kali lebih banyak diberikan di yang 5. Nah, masalahnya begini, kita berbatas dengan waktu. Kalau misalnya sebanyak 50, maka efek touch atau efek listrik yang diberikan kadang tidak terlalu bisa dirasakan secara sentuhan karena dia akan memasukkan efek listrikan secara langsung dibandingkan yang 5 tadi. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa satu konsensus yang mungkin kalian dengar. Kalau ingin mengurangi nyeri, maka kita menggunakan frekuensi yang lumayan tinggi. 50, 80, 100 ya kan?
Kemudian kalau kita ingin meningkatkan kekuatan otot dan menimbulkan kontraksi, kita bisa menggunakan frekuensi yang sifatnya 5, 20, dan sehingga menghasilkan kontraksi. Oke, kita balik lagi ke materi yang ada di sini. Dan amplitude tentang elektrisitas gitu. Sekarang kita lihat efek dari elektrical stimulasi yang ada pada tubuh kita. Pertama, uh, electrical stimulation itu akan memicu yang namanya akan potensial aksi. Jadi sebenarnya kelistrikan yang ada di alat-alat TENS, alat-alat apa yang macam-macam itu hanya memfasilitasi potensial aksi yang ada dalam saraf kita. Itulah kenapa manusia itu disebut sebagai konduktor yang baik. Karena memang dia sudah memiliki potensial aksi di dalam tubuh ini sehingga kelistrikan itu masuk ke dalam sistem persarafan. Yang pertama adalah eh, dalam menstimulasi potensial aksi harus memiliki amplitude dan durasi yang cukup gitu. Kadang kalau amplitudenya terlalu besar, maka efek yang kita rasakan adalah tersetrum. Tapi kadang-kadang kalau misalnya amplitude itu di bawah normal atau di bawah dari standar, misalnya berapa milivolt saja gitu, maka dia akan tidak tidak bisa menghasilkan em, apa namanya tuh kejutan yang baik di sini. Nah sekarang kita perhatikan pada saat resting membran potensial, eh, sebelum terjadi potensial aksi, sudah sudah ada tegangan sebanyak minus 65 milivolt yang terjadi di di dalam luar luar sel gitu ya. Jadi dia kita lihat sih. Dan sedangkan di dalam itu lebih banyak sorry di dalam itu sebanyak minus 65 milivolt yang terjadi di dalam. Dan sedangkan di luar itu extra cell itu apa namanya 60 sampai 90 milivolt. Jadi ada posisi 65 tapi lebih ke bawah gitu. Sedangkan di sini di luar itu dalam itu potensialnya itu lebih banyak negatifnya karena memang senyawa-senyawanya itu lebih bawah kepada senyawa yang mengandung negatif. Pada saat dilakukan adanya sebuah stimulasi biasa ya tanpa ada kelistrikan dua, saya tidak ngomong maka uh, channel-channel yang pada sodium dan potasium itu akan membuka dan akan membuat membran potensial itu bertukar ion yang di sana. Itulah yang disebut sebagai depolarisasi dari kedua. Jadi ini sederhananya adalah dalam dalam sebuah kontraksi otot atau kontraksi apapun yang melibatkan nerve di situ terjadinya pertukaran ion-ion positif dan negatif yang disebut sebagai depolarisasi. Di mana yang negatif itu berada keluar, sedangkan yang positif di dalam. Sehingga di dalam membran itu banyak kan jadi positif ketika sudah melakukan kontraksi. Sehingga aksi di sini itu menjadi aksi yang positif. Sehingga karena ionnya juga membuka. Ini adalah potensial aksi. Sekarang yang harus teman-teman ketahui, di manakah listrik itu akan merambat, di manakah listrik itu akan masuk di situ. Karena dia kan harus melewati sistem konduksi. Ada beberapa karakteristik dari nerve fiber yang harus teman-teman ketahui. Ada tipe A dan tipe C, ada yang tipe A alpha, ada A beta, A delta, dan ada tipe C, bermielin. Ada namanya bermielin tebal, ada bermielin tipis, dan ada non mielin. Kita sudah ketahui, kira-kira pertanyaan saya nih, kalau nerve itu bermielin tebal, konduksinya lebih cepat atau lebih lambat? Kalau nervous itu satu saraf itu bermielin tebal, itu lebih cepat atau lebih lambat? Kira-kira? Nerve yang bermielin tebal itu memiliki kecepatan aksi potensi ataupun potensial konduksi itu jauh lebih cepat dibandingkan yang di apa namanya itu di yang tidak bermielin tebal gitu. Nah sekarang gini, jadi di dalam labur mielin itu yang bermielin tebal itu adalah pada proprioception. Sedangkan nyeri itu di bermielin tipis. Jadi kuncinya kawan-kawan semua. Electrical stimulasi, even itu tense, even itu troubled, itu penambang lain, mereka akan menyentuh dari proprioceptionnya. Jadi di sini sebenarnya ya mekanisme bagaimana sih electrical stimulasi itu mampu mengurangi nyeri ketika arus listrik terapeutik yang kita inginkan tadi terhantarkan oleh A alpha motor neuron masuk di situ sehingga dia kecepatannya bisa mendahului dari serabut delta. Kan nyeri di sini ya.
Oke, paham ya? Sedangkan saraf itu akan melalui bermilin beta atau alfa yang lebih dulu, yang milinnya lebih tepat. Sehingga pada saat konduksi terapetik itu berjalan di serabut bermilin tebal, interpretasi nyeri itu tertutupi oleh blocking nyeri. Itu disebut sebagai teori gate control. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi nyeri itu hanya berkisar 5 sampai 40 milisecond, sedangkan alpha motor neuron itu sudah berkecepatan 80 sampai 120 milisecond. Jadi dia memiliki 3 kali kecepatan lebih singkat. Dan itu yang menyebabkan efek orang yang kita berikan efek stimulasi pada pada nyeri, dia akan merasa lebih enakan karena saraf alfa motornya di area oleh kelistrikan yang tidak kenapa tidak di mechanical dan thermal Pak? Karena kelistrikan tidak bisa masuk kepada eh, tidak bisa membawa informasi yang sifatnya mechanical dan thermal. Teman-teman ingat, Pak, di kulit dia ada elektrodental itu ada melewati di touch yang ada yang memang permukaan sini dan proprioception. Jadi sehingga bermilin lebih cepat. Kalau tidak di beta motor neuron dan di alpha motor neuron, sehingga pengantarannya di lebih cepat. Oke, dan ini yang mekanisme ada harus teman-teman ketahui apa saja kontraindikasi yang digunakan atau yang ada pada saat kita melakukan aktivitas stimulasi. Pertama yaitu memiliki cardiac pacemaker. Pertama teman-teman kalau memasang kelistrikan di sekitar tungkai atas, tangan itu perlu hati-hati sekali karena ada yang terpasang defibrillator dan astabaremia. Lalu ada pemasangan uh, elektroda di carotid sinus jadi sekitar leher. Lalu ada juga yang venous atrial thrombosis dan beberapa kondisi kehamilan. Mungkin yang perlu diwaspadai menjadi ada kontraindikasi mutlak, ada tidak. Ya perlu diwaspadai saja. Dan kalau misalnya ragu, teman-teman tanya dari pasiennya. Bapak ada alat pacu jantung, apakah ada sinus, atau adanya trombosis. Trombosis itu bisa dites dengan beberapa tes dorsiflasi ankle, lalu kan pada penyintas dan lain-lain, juga perlu diperhatikan gitu. Oke, sekarang yang pertama kita lihat ada prosedur pemasangannya. Yang pertama kita asesmen dulu permukaan bagian kulit, jadi set treatment goalnya apa treatment goal kita, apakah ingin mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot atau lain-lain. Kita juga bisa cek kontraindikasinya, lalu apakah ada kontraindikasi mutlak, absolut, ataupun yang masih kita terima. Beberapa langkah selanjutnya yaitu electrical stimulation unit yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai arus yang kita berikan itu meningkatkan kekuatan otot, tapi kita berikan arus-arus tense yang mungkin perlu hati-hati di situ. Prosedur juga perlu kita perhatikan, cek permukaan kulit, apakah ada infeksi yang sedang berjalan, kalau bisa ada mungkin tidak bisa, aplikasikan dan cek. Oke, sekarang kita lihat di pemakaian elektrical stimulasi untuk muscle contraction. Jadi tahap pertama ya, jika terdapat kelemahan kekuatan otot dan nanti uh, analisis kira-kira harusnya digunakan apa. Elektrical stimulasi untuk muscle contraction itu pertama memang kita gunakan untuk kondisi-kondisi ortopedik, jadi pasca fraktur, kemudian ada beberapa hal yang lain gitu, ataupun juga kardio respiratory, muscle strengthening juga kondisi orang dewasa, lalu meningkatkan koordinasi, adanya kontrol edema, dan ada beberapa kondisi denervasi dari otot. Ini catatannya, cukup misalnya. Jadi, teman-teman semua, untuk membuat kondisi penguatan otot, ini contohnya quadricep, itu setting, coba cek dulu di bagian pulse frekuensinya atau pun di arus harusnya berapa gitu. Pada muscle strengthening kita membutuhkan uh, apa namanya 35 sampai 80 Hz, lalu sampai adanya pengurangan tertentu edema itu sampai 50 Hz saja. Yang perlu diperhatikan adalah justru di treatment time-nya gitu. Kalau muscle strengthening kurang lebih 10 sampai 20, tapi muscle spasm untuk di 10 sampai 30 menit gitu. Jadi kita lihat di sini. Apa yang terjadi kalau misalnya dengan perbandingan sini? Kita memiliki 30 milisecond. Ini ada perbandingan dengan apa yang bisa dihasilkan, yaitu
one pulse per second, 10 pulse per second, and 24 per second gitu, dibandingkan dengan tiga tiga arus yang lain. Arus-arus yang uh, memiliki frekuensi di bawah, mungkin di bawah 30, akan menghasilkan frekuensi yang sifatnya itu tinggi di awal, tapi tidak memiliki sustainability yang lama. Sehingga untuk meningkatkan tensi, maka kita membutuhkan apa namanya, otot-otot yang ataupun arus-arus yang sifatnya sampai di 70 gitu. Sini. Ini yang ini bisa dicatat dulu dan bisa dicek ya. Nah, kita lihat di remote control. Ini bisa kita menggunakan Russian protokol, lalu uh, 125, 130 menit, 135 uh, mikrosecond gitu. Ini pulse durationnya, amplitudenya small atau intensitasnya kecil. Pen control ada beberapa mekanisme yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk pen control memang rata-rata produk yang digunakan di dalam SOP kita atau kompetensi kita dengan menggunakan pens. Dan memang ada satu arus sendiri, yaitu arus transcutaneous electrical nerve stimulation dengan beberapa tipe, ada yang konvensional, ada low rate, ada burst mode, ada beberapa metode gitu. Dan mekanisme ini memiliki beberapa ada yang sifatnya gate control, ada yang sifatnya opioid release, dan adanya selecting transcutaneous electrical nerve stimulation dari beberapa, kita lihat dari gate control theory. Nah, gate control tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di sini nociceptor itu berada pada A delta dan C fiber yang bermielin lebih tipis dibandingkan A beta fibers. Jadi dia sifatnya untuk proprioceptive dan touch. Jika nyeri itu berasal dari serabut bermielin tipis, maka sebelum sampai ke persepsi talamus, dia akan disampaikan di level spinal dulu. Sifat dari nerve tadi, karena tergantung dengan kecepatan ketebalan mielinnya, maka A beta fiber itu lebih dulu menyampaikan informasi. Makanya di dalam penyampaian gate control theory, nyerinya itu bisa disebut sebagai blocking nyeri, karena listrikan tersebut melewati dari A beta fiber, serabut bermielin tebal. Ini teori yang pertama. Sehingga kalau dengan memberikan beberapa dalam settingan beberapa frekuensi tertentu, maka jadinya akan berkurang. Jadi opioid release itu suatu arus yang menghasilkan kontraksi. Jadi tidak serta-merta nyeri itu hanya terbrokil dengan 30 sampai 50 Hz ke atas, tapi bisa juga dengan melalui mekanisme opioid release. Opioid release ini memiliki frekuensi yang rendah, yaitu 2 sampai 10 Hz, dan dia akan menghasilkan kontraksi muscle. Nah, pada saat muscle berkontraksi, uh, muscle dikontraksikan atau otot dikontraksikan dengan kelistrikan stimulasi, disitulah potensi untuk apa namanya menghasilkan opioid atau suatu senyawa di dalam tubuh kita yang bisa merilis atau sejenis dengan muscle relaxant, mengaktifkan opioid release, sehingga kita merasakan pada saat dengan frekuensi yang 2 sampai 10 ini, dengan level ini ya, seperti bipasik ini, dan dia bukan monopasik tapi bipasik, walaupun dia asimetris, akan menghasilkan kondisi opioid production. Hingga ada kita gunakan sebagai selecting transcutaneous electrical stimulation. Jadi ini satu modifikasi alat ya, yang mungkin sudah dikembangkan juga di salah satu dosen analisis. Jadi dia mengembangkan arus itu, dia membuat arus dengan bipasik asimetris, tapi ada namanya interval di mana tidak ada kelistrikan ataupun frekuensi yang masuk di dalam satu satu waktu tersebut, dan lalu dia tiba-tiba muncul lagi. Ini sifat arusnya itu dia akan hilang timbul. Kadang-kadang disinilah mekanisme yang dihasilkan. Dia akan menghasilkan efek opioid dan juga sifatnya udah memblokir nyeri gitu. Ini untuk yang rekomendasinya. Jadi kalau teman-teman ingin mengurangi nyeri yang sifatnya itu ada beberapa jenis, yaitu kalian bisa gunakan high rate konvensional, bisa menggunakan 100 Hz dengan pulse duration itu 50 ms saja. Amplitudenya sampai merasa
rasa atau sampai semutan, dan mungkin harus cek rutin kalau misalnya apakah dia eh, eh, arusnya itu membuat sebuah rasa yang tidak nyaman atau terlalu keras di badan kita. Teman bisa juga menggunakan low rate electrical stimulation tense, menggunakan 2 sampai 10 ataupun burst mode. Jadi ada burst-nya itu selama 10 kali gitu. Oke. Nah, take home message apa yang bisa kalian dapatkan? Ini pertama, um, electrical stimulasi itu kadang dikenal sebagai sebuah alat yang disebut sebagai NEMS. NEMS itu neuromuscular stimulation. NEMS itu biasanya akan dihasilkan oleh satu alat dan dia akan membuat apa produksi arus yang mungkin lebih kadang-kadang itu bisa meningkatkan kontraksi di situ. Dan NEMS itu biasanya akan menghasilkan kontraksi di otot tipe 2. Jadi beberapa kali intervensi NEMS ini digunakan untuk apa ya, running preparation. Ada beberapa atlet yang minta untuk meningkatkan kontraksinya sebelum melakukan aktivitas yang berat gitu. Dan NEMS juga digunakan untuk melakukan strengthening. Itu yang tipikal NEMS. Kemudian ada sifatnya itu tense. Tense itu untuk mengontrol dari oke. Okay. Itu materi saya dari hari ini, dan masih ada bertahan terus 20 orang, 20 lagi mana ya? Harapannya bisa bergabung sih. Oke, ada pertanyaan? Saya mau tanya nih, materi saya bisa dimengerti atau tidak? Ya, semoga bisa dimengerti ya. Bagi yang mendengarkan join gitu yang mungkin bisa mengerti. Karena saya cuma merangkum nih apa yang sudah ada dan habis tanya. Kalau saya tanya ulang nih, apa arus yang digunakan untuk mengurangi nyeri pinggang? Banyak kan pilihannya. Tergantung apakah kamu menggunakan, yang penting uh, harapannya adalah lebih asik. Belum saya tutup. Saya rasa saya cukup aja. Kalian juga udah dari pagi. Ada yang masih belum mandi dari tadi. Jadi apa? Saya bisa maklumi saja. Dan ini adalah hari pertama kalian bebas dari UAS. Ternyata masih ada pembekalan lagi. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup, atau Pak harus ini gimana ya gitu. Boleh. Dan saya menginformasikan, saya membuat grup Freklin 2024 itu memang menjadi wadah buat kalian. Uh, Kalau mau tanya langsung, tanya di sana aja gitu. Dan grupnya terbuka kok, jadi boleh tanya apapun. Boleh ngirim stiker yang oke-oke juga boleh juga, dan kalian boleh juga berkomunikasi. Kalau ada apa-apa juga saya akan informasikan di grup tersebut. Dan juga grup tersebut menjadi media kita kalau misalnya terjadi sesuatu yang mungkin perlu kita bahas secara bersama-sama. Oke, dan ini beberapa teman-teman mungkin sudah lihat rotasinya selama praktek. Nanti kita tunggu, tolong apa ya, dijaga konsistensinya, belajar praktek ini sampai seminggu ke depan. Dicari tempat yang enak, mungkin di rumah atau di mana gitu, atau di tempat yang baik. Dan kalau saran saya jangan disambi untuk hal yang lain, karena ini buat teman-teman ya. Terima kasih atas pertemuannya pada hari ini, dan sampai ketemu lagi minggu depan ya. Nanti waktu saat kita di Siti Walida, tolong pakai baju praktiknya karena kita akan foto angkatan. Oke, siap? Thank you semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.